Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dino di Dini Hari. Kali ini Dino akan membawakan cerita dari KNN Jovina, atau kalian bisa langsung follow Twitternya. Linknya sudah kami sediain di bawah di @nyonya_septian. Kali ini Dino akan membawakan cerita dengan judul Pelet Getih Reget atau Pelet Darah Kotor. Jadi perilaku ini jangan pernah ditiru karena ini berakibat fatal banget. Biar gak makin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2007, panggil aja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja, kalau hari ini putus, besok udah dapet pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik, ya begitulah. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku, dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari, kulihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana, aku lihat dia tak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah kulihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. Kenapa sih? Sini aku peluk. Give me big hug. Aku putus. Aduh Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja. Besok-besok juga dapat lagi. Yang ini beda. Aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa banget, gak pernah marahin aku. Sudah. Kamu ini cantik sayang. Aku temani kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Dira hanya mengangguk. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih manfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan ngantuk, ku angkat teleponnya. Halo Dir, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku? Hah? Siapa emangnya? Besok ya, aku kasih lihat. Yang penting, sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on. Oke lah, besok ketemu di sekolahan aja ya. Keesokan harinya, saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Seneng banget deh. Iyalah, dapat pacar baru. Masih calon. Ini nih fotonya. Dia sambil nyodorin HP merek Sony Ericsson lah, tipe W610i gitu, yang dulu udah penting banget kameranya. Gimana? Cocok gak? Seperti biasanya, kalau menurutku gak cocok. Tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu. Yang ini lain. Wajahnya oriental. Apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Iya, sejak kemarin kenal dia. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Dira tak sungguh-sungguh suka lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran.
Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak tahun 2007-an pacaran lah. Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam. Dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tak beres, akhirnya aku beranikan lancar bertanya, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Dan Dira hanya melirik diam. Apa aku pernah nyakitin kamu ya? Sampai kamu menjauh dan gak mau cerita lagi sama aku? Bukannya gak mau, tapi dia sambil mikir lama gitu. Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang, nanti telepon ya, aku tunggu. Setelah itu, malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. Iya Dir, sudah siap cerita. Kalau gue sudah siap jadi pendengar yang baik kok. Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diam dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar, kamu boleh nanya ke aku. Oke deh. Skip bulan pertama karena kamu udah tahu semuanya. Bulan kedua, ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra. Gak pengen ketinggalan kabarnya gitu. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia, aku tuh. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry, nyerobot. Belum, gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabari semenit, aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang, gak bisa dihubungin. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin, ya aku beliin. Kalau di jalan lapar, ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya? Kok rasanya cinta banget sama Putra aku tuh? Aneh loh Dir. Tumben ya, kamu padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu lah, ini kok kebalik. Entahlah, aku jalanin dulu aja kali ya. Nanti kalau ada apa-apa, aku pasti cerita. Yaudah, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowok. Hingga suatu hari, tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang aku kenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Dira. Kalau gak salah, itu tahun pertama mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran kan aku, kenapa kamu yang repot? Aku langsung deg gitu. Ini bukan Dira banget. Dira, ingat, kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambet apa sih lu? Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosen pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi, aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan. Saat itu juga, rasanya aku kayak disamber petir. Gak nyangka aja kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya.